Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesenangan Nabi yang kedua di dunia ini adalah tentang wanita yang soleh. Bahwa Nabi senang dengan wanita-wanita yang soleh itu adalah merupakan gambaran istri-istri beliau, yang beliau bisa mendidik dari seseorang yang mungkin cinta dunia menjadi cinta akhirat, yang dulunya mendapatkan harta benda, sekarang ketika dipilih istri oleh Nabi menjadi cinta dengan akhirat. Dan itulah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, bahwa artinya bahwa apabila wanita melaksanakan sholat 5 waktunya, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dia menjaga kehormatannya dengan memakai jilbab yang sempurna dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita itu, masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana kamu sukai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Inilah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ternyata penghuni surga itu sudah tertera wanita. Tapi wanita yang punya syarat, 4 syarat tadi. Dia melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian yang wajib ya 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita, tentu dengan memakai jilbab, dan yang keempat taat pada suami. Nah, ini poin yang terakhir ini mungkin yang sangat sulit bagi wanita ketika dia akan masuk surga. Sebenarnya wanita itu lebih mudah masuk surga. Karena apa? Hanya karena taat kepada suami, wanita itu dia akan menempati surga yang mana dia sukai. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah ketika putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra, itu dikabari oleh Nabi bahwa engkau kelak nanti di surga akan bertetangga dengan wanita yang bernama Muti'ah. Dan Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah itu merasa terkagum-kagum. Sebenarnya ini seorang wanita yang bernama Muti'ah ini punya amalan apa sehingga dia kelak nanti di akhirat itu bertetangga dengan saya. Dan singkat cerita bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu berkunjung ke rumah Muti'ah itu, dan dia menyampaikan salam, kemudian masuk dan banyak bercerita. Kemudian dia tidak menemukan hal-hal yang luar biasa. Sholatnya umum-umum baiklah 5 waktu, karena alangkah tambahannya. Kemudian dia pun puasa di Ramadan, dan dia itu menjaga kehormatannya, dan yang terakhir taat pada suaminya. Kemudian ditanya, wahai Muti'ah, apa yang membuat engkau tergolong penghuni surga yang akan bertetangga dengan diriku? Kemudian amalan apa yang kau punya? Ternyata disampaikan oleh wanita yang bernama Muti'ah ini, sungguh aku tidak punya amalan yang luar biasa, tetapi aku sungguh sangat memuliakan suami saya. Primo taat pada suami yang sah. Untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah. Karena seorang istri itu ridhonya ada pada suami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran wanita soleha yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga, kesenangan Nabi di dunia ini adalah waju'ilat qurratu aini fi shalah. Ketika Nabi dalam kondisi melaksanakan sholat dengan tenang. Pakar-pakar sejarah Islam menceritakan bahwa Nabi itu punya 2 waktu yang sangat istimewa, sangat bahagia dalam hidupnya. Pertama, ketika beliau melaksanakan sholat, karena beliau ketika sholat itu seakan-akan itu berdialog dengan Allah. Bahkan luar biasanya itulah yang menjadikan Nabi ketika punya banyak problem, punya banyak masalah, ya dirikan sholat, akhinu sholat. Itulah Nabi ya. Nah, kita bagaimana? Apakah kita sudah tenang menjalankan sholat itu? Apakah dengan berbagai macam problem kita hari ini di dunia ini, kemudian kita enggan untuk melaksanakan sholat? Dan bahkan dikatakan oleh para ulama-ulama itu bahwa datanglah kamu kepada Allah di sholat itu walau kondisi apapun yang terjadi.
mau terseok-seok, mau tergobok-gobok dengan segenap seluruh dosa-dosa kita, maka datanglah dengan sholat itu. Agar apa? Agar Allah itu akan berdialog dalam bacaan-bacaan sholat itu. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keterangan Nabi di dunia ini adalah apa? Yaitu ketika beliau diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran oleh sang raja malaikat Jibril alaihissalam. Betapa bahagianya Nabi ketika Nabi diturunkan Al-Quran yang dibawa oleh kurir, yaitu kurirnya Allah, yaitu sang raja malaikat Jibril alaihissalam. Seperti itulah keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan uraian yang singkat ini, hadirin sekalian, kita bisa mengibrah, mengambil pelajaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sementara. Maka mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa zikril hakim bima fihi taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.